FISIKA 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi statistik Fermi Dirac. Sebelum kita masuki materi aplikasi statistik Fermi Dirac, kita mereview kembali mengenai pengertian statistik Fermi Dirac. Kemudian ada distribusi statistik Fermi Dirac dan fungsi statistik Fermi Dirac. Statistik Fermi Dirac itu ada paramagnetik dan gas elektron. Saya juga menyajikan beberapa contoh soal mengenai aplikasi statistik Fermi Dirac. Pengertian statistik Fermi Dirac. Statistik Fermi Dirac berlaku untuk partikel kuantum berupa fermion. Statistik Fermi Dirac adalah statistik untuk partikel yang mengikuti prinsip larangan Pauli. Partikel jenis ini berupa fermion. Salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Fermion. Statistik Fermi Dirac berlaku untuk partikel kuantum berupa Fermi Dirac atau tengahan. Contoh, elektron, proton, neutron, dan lain-lain. Kemudian partikel yang tidak dapat dibedakan, massa kecil, panjang gelombang de Broglie besar, atau superposisi seperti tercampur. Kemudian, energi sistem diskrit tertentu memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Kemudian, satu tingkat energi hanya boleh diisi oleh satu fermion atau kosong. Fermison, jumlah sistem yang menempati masing-masing keadaan, misalnya N1 sistem menempati keadaan 1, N2 sistem menempati keadaan 2, NS sistem menempati keadaan S, NM sistem menempati keadaan M. Karena satu keadaan maksimum menampung satu sistem, maka harus terpenuhi N1 kurang dari atau sama dengan G1, N2 kurang dari atau sama dengan G2, NS kurang dari atau sama dengan GS, NM kurang dari atau sama dengan GM. Contoh dari penyusun fermion seperti pada gambar yang ditunjukkan, tinjau kelompok 1, 2, dan 3 seperti ilustrasi gambar di samping. Kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai benda yang akan ditempatkan pada kursi-kursi tersebut. Jadi ini contoh penempatan fermion dianalogikan dengan penyusunan kursi tersebut. Kemudian kursi tersebut ditempeli benda seperti pada gambar yang ditunjukkan. Tinjau kelompok 1, 2, dan 3 seperti ilustrasi gambar di samping. Kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai benda yang akan ditempatkan pada kursi-kursi tersebut. Jadi ini contoh penempatan fermion dianalogikan dengan penyusunan kursi tersebut. Kemudian kursi tersebut ditempeli benda yang adalah keadaan yang diisi fermion. Sisanya ada sebagian kursi yang kosong, maka keadaan ini tidak ditempati fermion. Fermi Dirac digunakan untuk partikel tak terbedakan yang mengikuti prinsip eksklusi Pauli untuk menentukan jumlah, cara penyusunan sistem fermion ke dalam keadaan energi pada kelompok tertentu. Konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Ini berbeda dengan sistem klasik atau boson di mana tidak ada perbatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Fungsi distribusi Fermi Dirac. Untuk menempatkan distribusi statistik Fermi Dirac, yang pertama adalah menentukan dua assembly pada partikel yang berinteraksi N aksen sama dengan N sama dengan 1. Di beberapa pasangan keadaan makro, N aksen JK min N JK pada semua tingkatan kecuali level R. Dan di level R, N aksen JK sama dengan N JK min 1. Energi yang sesuai adalah U dan U aksen sama dengan U min ER. Yang terakhir, fungsi distribusi Fermi Dirac. NS sama dengan GS per eksponensial min alfa plus ES per KT plus 1. Paramagnetisme merupakan suatu magnetisme yang hanya terjadi karena adanya medan magnetik eksternal.
Medan magnet terdiri atas permeabilitas magnetik yang besar dari 1. Paramagnetisme Pauli disebut juga paramagnetisme logam. Tidak tergantung pada suhu, terdiri dari elektron-elektron bebas. Tiap elektron memiliki spin magnetik dan momen magnetik spin mu. Momen magnetik bergantung pada medan magnet. Jika ada medan magnet, maka ada juga momen magnetik. Ketika pada logam terdapat medan magnetik H, maka elektron-elektron ini mempunyai momen magnetik spin yang sejajar dengan arah medan yang mempunyai energi magnetik sebesar delta E sama dengan 2 mu BH. Maka momen dari elektron yang berorientasi besar perubahannya sebesar 2 mu B. Karena hanya dari setengah elektron yang akan berada pada spin yang telah ditentukan, maka jumlah keadaannya adalah setengah G. Elektron dengan spin plus setengah dapat dianggap energinya meningkat sebesar E, sementara itu spin min setengah energinya berkurang dengan jumlah yang sama. Untuk keseimbangan, elektron dengan spin dan energi yang lebih besar daripada EF harus menyesuaikan arah untuk konfigurasi yang telah diberikan pada gambar sebagai berikut. Nah, Anda bisa lihat perbedaan antara gambar yang A, B, dan C, di mana delta N sama dengan integral setengah G kali E dE, AN setengah G, integral E dE, AN setengah G kali EF plus mu B H pangkat kuadrat min EF 0 kuadrat. Hasilnya AN sama dengan setengah G EF kali mu BH ditambah 1/4 mu BH kuadrat. Di mana mu BH kurang dari EF 0, jadi mu BH kuadrat dapat diabaikan. Nah, kelebihan momen magnetik ini M sama dengan delta N kali 2 mu B, sehingga didapatkan M besar mu B kuadrat H kali G. Nah, momen magnetik itu rumusnya M per V, di mana M besar ini sudah ditentukan di slide sebelumnya. M sama dengan mu kuadrat B kali H kali G, kemudian didistribusikan ke rumus M sama dengan M besar per V. M sama dengan mu kuadrat B kali H kali G per V. M sama dengan mu kuadrat B kali H kali G per V. Suseptibilitas paramagnetik XP sama dengan M per H besar, substitusi nilai M sehingga XP sama dengan mu kuadrat B kali H kali G per V per H. XP sama dengan mu kuadrat B kali G per V. Maka didapatkan XP sama dengan mu 2B kali 4Pi kali 2M per H kuadrat buka kurung tutup kurung pangkat 3/2 EF 0 kali pangkat setengah. Dengan membandingkan suseptibilitas logam dengan jumlah elektronnya, N sama dengan N besar per V, di mana N itu adalah 2/3 kali 4Pi kali 2M per H pangkat 2 buka kurung tutup kurung pangkat 3/2 kali EF 0 pangkat 3/2, sehingga XP sama dengan mu 2B 4Pi buka kurung 2M per H2 kuadrat tutup kurung 3 pangkat 3/2. Maka didapat suseptibilitas dari logam adalah XP sama dengan 3/2 kali N per EF kali mu kuadrat B.
Untuk yang terakhir yaitu gas elektron. Gas elektron, contoh dari ensemble yang mematuhi statistik Fermi-Dirac adalah elektron bebas dari dalam logam konduktor. Kita dapat mengatakan elektron-elektron tersebut sebagai gas elektron dari fungsi distribusi Fermi-Dirac. Rata-rata jumlah elektron delta N di tingkat makro adalah delta N sama dengan delta G per eksponensial E min mu per KT plus 1 sama dengan E pangkat setengah per eksponensial E mu per KT plus 1 delta E, di mana N adalah jumlah total. N sama dengan A integral 0 E pangkat setengah per eksponensial E mu per KT plus 1 dE. Hasil pertama diperoleh dari Sommerfeld adalah mu df kali setengah kali 1 min pi kuadrat per 12 kt per ef pangkat 2 plus pi pangkat 4 per 80 kali kt kali f pangkat 4. Kuantitas F adalah konstan urut tertentu dan disebut energi Fermi. Hal tersebut menjadi sebuah masalah untuk menunjukkan hasil yang sama jika memasukkan ke dalam persamaan bahwa fungsi distribusi saat T adalah sama dengan 0 dan mengintegralkannya dari E sama dengan 0 hingga E sama dengan F. Integral tata per elektron pada 0 mutlak adalah E sama dengan U per N sama dengan 3/5 F.